Permisi Ibu, selamat siang. Hai, selamat siang. Silakan Arel. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Nggak mengganggu kok. Silakan duduk. Dibuat nyaman ya sama posisi duduknya biar ya anggap aja rumah sendiri lah ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya, Ya, Bu, sama-sama. saya udah duduknya Udah? nyaman. Udah. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Bu kabar saya. Puji Tuhan kalau gitu. Syukur kalau kamu sehat ya. Habis kelas Ya. apa tadi? Tadi sih saya habis kelas bahasa Inggris dan mata pelajaran itu kan yang paling saya suka Ibu, bahasa Inggris. Jadi saya semangat ikut kelasnya. Pantas kamu terlihat lebih semangat hari Ya. ini ya. Sudah makankah kamu? Sudah Bu, tadi makan waktu istirahat di kantin sama teman-teman. Syukurlah kalau kamu sudah makan. Jangan sampai kamu telat makan ya, karena kamu perlu banyak nutrisi. Ya, Ibu tahu aja nih kalau anak muda tuh suka makannya. Kadang suka lupa makan tuh kan. Saya jadi Nggak apa-apa. Ibu juga pernah muda kali. Nggak juga tiba-tiba Ibu ya. tua. Gimana perkembangan kamu ikut lomba Olimpiade Bahasa Inggris? Kamu kan kebagian storytelling, bener? Iya Bu, saya kebagian lomba storytelling ya. Kalau sejauh ini sih sebenarnya tuh oke-oke aja. Saya tuh udah bisa ngafalin cerita yang mau saya bawain, tapi masih setengah sih saya hafalnya. Udah apa ya? Kata Bu Ayu juga udah perfect. Tapi tinggal benerin dikit-dikit lah dan lanjut ngafalin sisanya yang masih belum saya hafal. Oke. Kamu semangat ya, karena ibu tuh suka banget denger kamu kalau hari ini Arel lomba. Nah, itu Iya Bu, makasih ya Bu Ibu. Iya. Dukung saya terus. Ya kan itu mah tugas saya sebagai guru BK yang bisa menyemangati, bisa mendukung siswanya kalau udah punya bakat, biar siswa-siswa lain tuh bisa terinspirasi juga dan lebih semangat lah. Oke, terima kasih ya Bu. Ibu baik banget Ibu nih. Terharu aku Bu. Ngomong-ngomong, kamu ada perlu apa datang ke sini? Karena pasti ada cerita-cerita. Sebenarnya ada masalah sih Bu. Masalah apa? Arel? Gimana Ibu, saya tuh bingung harus cerita gimana sama Ibu. Kamu bingung Ya. mau ceritanya gimana? Nggak apa-apa. Itu tuh sangat wajar karena setiap orang kan punya ceritanya masing-masing. Dan nggak perlu khawatir juga kalau kamu sudah masuk di sini, karena selama konseling ini semua yang kamu ceritakan itu akan jadi rahasia kita berdua aja. Dan rahasia kamu akan terjaga dengan baik di sini, tidak akan tersebar. Jadi kamu nggak perlu bingung, nggak perlu takut juga untuk mengungkapkan cerita yang kamu miliki. Begitu ya? Apakah bisa dipahami? Ya Bu, saya bisa ngomongnya dengan baik. Saya udah bisalah nyaman kita sama Ibu. Oke. Dan perlu dibicarakan juga ya, karena kamu datang ke sini tuh pasti saya akan menerima kamu apa adanya. Jadi masalah apapun yang kamu hadapi di sini dan saat ini, kamu bisa ceritakan ke saya. Dan saya mengapresiasi keberanian kamu untuk datang hari ini. Jadi apakah kamu siap untuk menceritakannya? Siap Bu. Baik, kalau boleh tahu, kamu sedang menghadapi masalah apa? Selama beberapa bulan yang lalu kan, kita belajar dari rumah kan Bu, karena COVID kan. Jadi semuanya di karantina, semuanya belajarnya daring. Dan itu karena belajar dari rumah, saya tuh jadi bosan Bu. Baik, lalu? Karena saya bosan, saya mutusin buat coba-coba buat mulai main game. Nah, di game itu saya ketemu sama satu cowok Bu. Gitu, saya ketemu cowok dan dia tuh baik. Awal-awalnya baik. Dia tuh sering main game sama saya, sering bantu saya push rank. Saya kan suka minta ditolongin buat push rank. Dan sering banget tuh bercanda-bercanda, terus bikin saya ketawa juga sering. Saya juga ngerasa nyaman sih sebenarnya temenan sama dia, Tapi kenapa, Arel? semenjak kejadian hari itu, saya jadi gak mau lagi Bu ngobrol sama dia. Kalau ibu boleh tahu, kejadian hari itu tuh apa sih kejadian yang bikin kamu tuh nggak mau ngobrol sama dia lagi? Gini Bu, jadi kalau di sosial media itu kan saya nggak pernah pakai data pribadi, nggak pernah pakai data asli gitu, nggak pernah pakai nama asli kayak misalkan Aurel gitu, nggak pernah. Saya pasti pakai nama panggilan di game gitu. Ya saya nggak pernah ngasih tahu biodata saya.
Nah, saya kenal satu laki-laki ini dengan nama Vanya, dan nama dia itu aslinya Bima. Di game tuh dia namanya Vanya, nama aslinya Bima. Tapi ya saya nggak tahu sih Bu itu nama asli dia atau bukan, tapi ya gitulah. Oke, setelah itu? Setelah berjalan 3 bulan Bu, kayak kami temenan dan sering chatan juga, itu tuh Bima selalu pengen tahu kehidupan saya di real life. Kalau pertanyaan umum kayak, Arel kamu lagi apa, atau Rel udah makan atau belum, itu tuh saya benar-benar gak masalah Bu, saya masih ya fine-fine aja lah kalau ditanyain kayak gitu. Mungkin dia mau nyari topik pembicaraan. Nah tapi dia tuh juga apa ya Bu, mulai jadi sering nanya tentang kehidupan saya. Kayak udah private banget, kayak kamu asalnya dari mana sebenarnya, kamu tinggal di mana, sekolahnya di mana, terus seperti apa sih kehidupan saya di kehidupan nyata. Dan itu tuh bikin saya nggak nyaman banget Bu. Jadi kamu mulai risih dengan hal kayak gitu. Ya. Apa yang terjadi setelah kamu ngerasa risih dengan si Bima ini? Bima ini kan, saya ini kan risih tuh Bu, karena dia tuh juga suka minta saya buat ngirim foto yang kayak kelihatan muka saya, kayak lagi ngapain, kirim foto dong. Terus kayak ngevideoin sekitar saya lagi ngapain, pokoknya ya minta dikabarin gitu loh Bu setiap hari. Padahal dia tuh bukan siapa-siapa saya, kayak dia tuh ya teman main gitu, teman mabar. Dan dia tuh juga sebenarnya follow Bu Instagram saya tuh, dan dia tuh bisa lihat kehidupan saya lewat Instagram. Walaupun di Instagram tuh saya masih pakai identitas buatan, nggak pernah bener-bener full ngeliatin muka saya, tapi saya selalu nge-up misalnya lagi makan, lagi ngumpul sama teman, tapi ya nggak pernah kelihatan muka. Ngerti. Terus setelah kamu ngerasa risih dengan keadaannya dia? Nah, karena saya sudah mulai risih nih Bu sama Bima, karena saya juga ngerasa perilaku itu terlalu obsesif kepada saya, dan selalu menanyain hal-hal yang menurut saya itu masih private untuk saya bicarakan ke orang lain yang saya kenal melalui game. Saya mulai jarang buat bales chatnya si Bima. Kadang dia juga ngajakin saya mabar, tapi saya nolak dan jarang main game sama dia. Dan mungkin hal-hal yang saya lakukan itu buat dia tersinggung Bu. Apa yang dilontarkan dari dia setelah dia tersinggung ke kamu? Setelah dia tersinggung, kamu bisa kayak menyimpulkan bahwa aku tuh jadinya kayak gini Bu dan gak mau chattingan sama dia. Setelah dia tersinggung, dia tuh marah Bu ke saya. Kayak dia tuh ngechat saya, dia tuh ngechat kayak gini, kamu tuh loh udah jelek, udah hitam, gendut, malah sombong lagi, di chatin gak balas, dimintain foto video gak pernah balas, diajakin game sudah males. Kayak tahu diri lah kamu tuh kalau jadi cewek, begituin Bu. Kayak ya habis baca cerita saya jadi nangis lah Bu. Kayak saya ngerasa satu jadi gak pantas gitu loh Bu, dan saya ngerasa bahwa gak ada yang bisa dibanggain dari diri saya gitu. Oke, Ibu ngerti gimana perasaan kamu dan situasi yang kamu hadapi. Nah, setelah kamu datang ke sini untuk berkonseling, yang sekarang muncul ini, perasaan yang sering muncul saat ini tuh apa sih? Ya, rasa sedih, rasa nggak percaya diri, dan rasa kalau saya tuh nggak pantas sih Bu, kayak nggak diterima aja sama orang-orang sekitar saya gitu. Berarti perasaan itu masih sering muncul lah ya? Masih sangat sering Bu, dan itu tuh sebenarnya sangat mengganggu kehidupan saya. Karena kemarin kan kita COVID, dan juga pembelajarannya daring, kan kita dari rumah semua. Saya sering banget Bu nangis karena saya keinget sama chat dia. Saya jadi marah, saya kesal, dan benci banget sama diri saya sendiri nih Bu. Kayak jadi apa ya, saya lebih sering ngurung diri, dan saya enggan bersosialisasi sama orang. Soalnya saya takut kalau misalnya saya ketemu orang, malah orang mikirnya sama lagi dengan Bima gitu Bu. Oke. Dan bentar maaf ya Bu, waktu itu kan Ibu pernah nih nanyain saya
gimana keadaan kamu, ibu perhatikan nilai-nilai kamu kadang agak turun, emang ada kesulitan apa. Itu saya bohong Bu sama ibu waktu saya jawab, karena device saya, karena jaringan saya nggak mendukung. Sebenarnya bukan gara-gara itu, tapi ya gara-gara kejadian sama Bima ini Bu yang bikin saya jadi berantakan, bikin saya jadi kepikiran terus gitu. Baik, saya ngerti ya perasaan dan posisi kamu, dan kamu juga udah menceritakannya. Apalagi kemarin karena posisi COVID juga kita nggak bisa ketemu. Kalau sekarang untuk persentase antara emosi negatif sama emosi positif kamu berapa persen? Kalau sekarang sih karena udah masuk sekolah juga, terus juga karena ketemu teman, jadi ya 50-50 Bu, balance. Saya udah nggak terlalu sedih atau gimana karena sama teman-teman, tapi kalau lagi sendiri itu pasti emosi negatifnya menguasai saya. Selain emosi, apalagi yang kamu rasakan? Ya saya ngerasa insecure sih Bu, kayak kejadian itu buat saya benci banget. Setiap saya ngeliat pantulan saya di cermin, saya lebih suka mengurung diri dan membandingkan diri saya ke orang lain. Dan saya juga nggak mau kalau ketemu sama orang lain gitu loh Bu. Kayak bahkan untuk keluar sebentar dari rumah untuk mampir ke warung buat beli bahan masak atau buat beli apa-apa, itu saya lebih milih buat outfitnya lebih tertutup dari atas sampai bawah. Baik, saya ngerti dari yang kamu ceritakan tadi, bahwa kamu marah sama Bima, kamu kesel sama Bima, dan hal itu bikin kamu insecure dan sebagainya, bikin kamu marah, nangis, sedih juga. Alasan kamu datang ke sini juga udah jelas, dan tujuannya apa yang pengen kamu capai hari ini. Ya jadi saya pengen sih Bu melihat diri saya kayak saya melihat diri saya yang dulu. Saya mau kepercayaan diri saya balik, saya mau emosi saya lebih stabil, terus juga ya mencintai diri saya, menerima diri saya Bu, tanpa mementingkan standar kecantikan yang gak jelas lah, yang banyak itu, yang ya yang bikin hidup saya jadi kayak gini. Jadinya hidup saya tuh nggak cuma berfokus pada kesedihan dan kebencian yang membuat hari-hari saya tuh lebih susah buat dijalani. Baik, jadi kamu melihat diri kamu yang dulu lagi, kamu yang percaya diri, terus kamu mau emosi kamu lebih stabil juga, dan kamu pengen kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, biar bisa jalanin hari dengan lebih ringan, lebih happy, dan tenang. Benar? Ya Bu, benar begitu. Baik. Kamu tadi bilang mengenai standar kecantikan ya. Jadi menurut kamu standar seseorang yang cantik tuh gimana sih? Ya menurut saya kalau cewek cantik itu ya yang ada di sosmed itu loh Bu. Yang di sosmed Iya, kayak gimana contohnya? ya yang tinggi, putih, kurus, terus mukanya cantik, mulus, pinter makeup, pinter dandan, kayak Amanda Zara gitu loh Bu, cantik banget. Itu kayak wah itu udah standar kecantikannya bagus banget, cantik banget gitu Bu. Oke, jadi menurut kamu cantik tuh seperti siapa tadi? Amanda Zara Bu. Oke, menurut kamu seperti itu ya? Oke, kan kamu lihatnya cuma di sosial media. Nah, ketika kamu melihat sosial media itu apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Yang sering muncul ya Bu, saya kan jadi sering bandingin diri saya ke orang-orang di sosial media. Ya saya jadi mikirnya, kenapa ya saya jelek, kenapa ya saya nggak seberuntung mereka, terus kayak kenapa ya saya nggak bisa jadi kayak mereka, kayak gitu. Jadi kamu lebih sering membandingkan diri kamu sendiri dengan cewek-cewek yang ada di sosial media. Ya Bu, gitu. Terus gimana perasaan kamu ketika kamu membandingkan dirimu dengan mereka yang ada di sosial media? Saya merasa kalau saya tuh nggak pernah cukup sama apa yang dipunya. Saya selalu merasa kalau saya itu kalah, dan saya tuh jadi ragu gitu loh sama diri sendiri. Kayak alasan saya nggak bisa menikmati apa yang benar-benar saya miliki dan apa yang saya punya sekarang. Baik, saya mengerti. Wajar sih kalau kamu merasa begitu, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi konteksnya sosial media yang dimana kita cuma bisa lihat dari HP,
bisa ngeliat cuma di layar HP. Dan memang hal itu tuh dapat mempengaruhi perasaan kita. Belum lagi ketika kita melihat seseorang yang memang lebih sukses, lebih cantik atau apapun itu. Kan Bu, kayak saya tuh kadang marah aja sama diri sendiri, kayak kenapa ya aku tuh gini-gini aja tuh Bu. Iya, ibu juga merasakan hal yang sama dan pernah berada di posisi kamu kayak ngerasa kecewa sama diri sendiri, dan itu tuh hal yang sangat wajar sih. Nah, berarti Ibu bisa tahu gimana perasaan saya. Iya, saya mengerti yang kamu rasakan, Arel. Dan memang hal itu tuh sangat menyakitkan jika kita selalu mengingat-ingat itu dan selalu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Ya Bu, menyakitkan banget, jadi sedih. Nggak apa-apa, Arel, karena hal ini tuh sangat wajar terjadi. Nah, menurut kamu, apakah orang-orang yang kamu lihat di sosial media itu punya bakat atau kemampuan? Ya semua sih Bu, kalau yang saya lihat tuh ada beberapa dari mereka yang hanya mengandalkan paras yang mereka punya dan kayaknya nggak punya bakat atau karya sih. Oh, jadi sebagian besar dari yang kamu lihat itu hanya memiliki paras yang menurutmu sesuai dengan standar kecantikan itu tadi. Iya Bu, tapi ya beberapa dari mereka juga ada yang berbakat Bu. Kayak mereka bisa nyanyi, bisa lukis, bisa Oke. ngedance, dan ya masih banyak lagi Bu, bisa masak-masak gitu. Baik. Menurut kamu sendiri perlu nggak sih kita sebagai manusia tuh memenuhi ekspektasi orang lain yang bahkan nggak kenal sama kita? Enggak Bu. Hmm. Kalau kata saya sih mending hidup itu tanpa harus menuhin ekspektasi dari orang sih Bu. Karena pasti capek banget buat jadi manusia yang harus menuhin ekspektasi orang lain terus. Oke. Ibu setuju dengan apa katamu, karena memang kita sebagai manusia tuh nggak perlu terlalu keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain tentang diri kita gitu loh. Karena hal itu jika dilakukan terus-menerus akan membuat hidup kita nggak nyaman, bener kan? Iya, benar. Oke, menurut kamu, karena tadi kita udah bahas ekspektasi orang gitu ya, apakah harus orang dengan segudang bakat, banyak banget bakatnya, kemampuannya itu cantik dulu gitu loh, baru punya bakat, punya karya lah? Enggak juga ya sih Bu sebenarnya. Soalnya buktinya ada banyak seniman di luar sana yang nggak mentingin penampilan mereka. Mereka lebih mentingin dengan penyelesaian karya mereka, lebih mentingin karya mereka itu bernilai apa enggak. Kayak ya mereka lebih mentingin proses dan juga hasil dari apa yang mereka geluti gitu loh Bu. Banyak juga yang ikut olimpiade, terus lomba yang mengharumkan nama Indonesia, tapi tanpa mikirin kalau mereka tuh harus putih dulu, harus langsing dulu supaya bisa ikut. Karena kan tiap olimpiade dan tiap-tiap lomba itu pasti punya kriteria masing-masing yang sesuai dengan lomba yang diikuti gitu. Oke, Ibu setuju dengan kamu, karena banyak juga orang-orang yang memang punya karya, punya hasil, tapi mereka nggak mementingkan, nggak melihat diri mereka sendiri gitu, nggak fokus sama diri sendiri. Jadi menurut kamu apakah harus jadi orang lain dulu untuk lebih baik di hadapan orang lain? Menurut saya sih Bu, kita tuh tetap harus jadi diri sendiri. Karena jadi diri sendiri aja ya jujur udah capek ya Bu. Soalnya sudah ada banyak tuntutan ini itu, apalagi kalau jadi orang lain. Saya harus berpura-pura buat jadi orang lain. Belum lagi nanti omongan orang-orang yang pasti bakal saya dengar, yang ngeliat kita berbeda dari biasanya. Pasti nanti ada yang ngomong, ih kok dia beda banget ya, aslinya jelek banget, kayak ya gitu. Masih banyak lagi lah yang kayak ucapan-ucapan omongan-omongan orang gitu. Benar, kamu tepat sekali, dan Ibu sangat setuju dengan pendapatmu. Jadi manusia tuh nggak perlu untuk jadi orang lain di hadapan orang lainnya, di hadapan yang lain gitu. Karena memang sejauh ini tidak ada untungnya, kecuali memang kamu menjadi seorang aktor atau aktris, itu pasti jadi orang lain kan. Nah, karena tadi kita sudah memperdalam masalah yang Arel hadapi, kamu juga menyampaikan beberapa poin kan tadi, membandingkan
diri sendiri dengan orang lain itu bukan hal yang baik untuk diri sendiri. Terus seseorang itu nggak perlu untuk mengikuti standar kecantikan yang ada untuk memiliki sebuah karya atau ikut perlombaan, karena setiap lomba itu punya kriteria masing-masing dan seseorang itu tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain dan tetap harus jadi dirinya sendiri karena tidak ada untungnya untuk menjadi orang lain. Betul? Betul Bu, jadi manusia itu memang terkadang harus lakukan hal yang hal yang ibu sebut tadi untuk mencapai hidup yang lebih baik. Baik, saya setuju dan kamu tepat sekali ya, karena terkadang manusia itu harus memiliki pendirian yang ya kayak gitu loh. Jadi biar hidupnya berjalan dengan baik, berjalan dengan balance, berjalan dengan ya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat lah. Betul. Nah, karena kamu tadi sudah menyampaikan beberapa poin di perkataanmu tadi, nah kamu akan melakukan apa ke depannya? Saya pikir, Ibu kasih waktu deh. oh ya, mungkin saya bakal mulai untuk membenahi diri saya dulu, untuk ya benar-benar berpikirlah tentang diri saya. Membenahi diri itu yang terlintas di otakmu itu seperti apa? Saya sih melihat membenahi diri itu seperti untuk tidak berpikir bahwa saya harus jadi orang lain kayak orang-orang di luar sana. Oh, jadi kamu sudah menerima bahwa ini tuh aku. Ya Bu. Saya baru sadar kalau semua ucapan itu kayaknya ada di otak saya. Jadi Bu, kayak saya nggak harus jadi orang lain sih Bu untuk tampil di depan orang banyak. Saya nggak harus memenuhi harapan orang lain, saya nggak harus memenuhi ekspektasi orang lain untuk membuat semua karya saya gitu. Betul, akhirnya saya udah melihat kamu yang gitu. Ya. Saya happy ngelihatnya ya. Baik Bu, ternyata selama ini tuh cuman di pikiran saya gitu loh Bu. Dan saya tuh nggak bisa menerapkannya di kehidupan saya gitu. Iya, nggak apa-apa kok Arel, karena hal itu wajar. Manusia kan prosesnya panjang dan ini juga merupakan ini juga merupakan pengalaman dari kehidupanmu. Maaf ya Ibu agak blunder. Tapi guys, saya seneng kok ngeliat kamu sudah mulai, oh iya ternyata aku harus seperti ini, aku harus seperti itu gitu. Karena kamu sudah menyadari makna dari ucapanmu yang kamu sampaikan tadi. Bahkan kamu baru yang kayak gitu. Apa sih planning kamu ke depannya untuk bisa bangkit dari rasa sakit yang sekarang ini kamu sedang alami? Karena saya barusan banget sadar, saya mungkin akan terus mengembangkan karya saya dulu Bu, dan mengikuti lomba bahasa Inggris kayak misalnya storytelling tadi, dan juga lomba-lomba apapun di bidang tadi. Saya kan awalnya ya nggak pede kan, gara-gara dibilangin Bima kayak gitu, saya jadi nggak punya kepercayaan diri, dan itu membuat saya insecure dan enggan untuk tampil di depan orang lain. Tapi saya sadar itu tuh sebenarnya nggak baik gitu loh. Jadi saya akan memberikan afirmasi positif untuk diri saya supaya saya nggak kepikiran terus sama omongan Bima yang sebenarnya nggak bermutu itu, dan bisa maju. Dan saya juga nggak mau terjebak jadi orang lain Bu. Saya akan menunjukkan kalau saya tuh gini loh, saya tuh unik, saya tuh berbeda dari kalian, dan hal itu tuh nggak apa-apa. Saya nggak mau harus masuk ke cetakan-cetakan yang orang punya supaya bisa diterima oleh orang lain. Saya tuh mau jadi diri saya, dan ya ini saya tuh kayak gini. Saya nggak perlu harus kayak gini supaya kalian bisa menerima dan menyayangi saya gitu. Dan mungkin saya juga akan lebih bersyukur Bu dengan apa yang saya miliki ini. Mungkin udah jalannya Tuhan udah nyiptain saya kayak gini. Berarti emang udah emang jalannya, emang porsi saya kayak gini. Jadi saya harus lebih banyak bersyukur dan juga mau dan ingin untuk terus maju berkembang gitu Bu.
Baik, Ibu juga ikut senang ya dari obrolan kita tadi yang panjang lebar dan kamu sudah menyadari serta membuat plan ke depannya seperti apa. Oke, tapi Bu, kalau kemungkinan rasa sedih itu muncul gimana? Munculnya pikiran sedih, perasaan sedih, emosi, itu tuh wajar kok. Jadi kalau memang besok kamu merasakan kesedihan, marah, bahagia, itu diluapkan aja. Jadi kalau kamu sedih ya nangis, kalau kamu bahagia ya ketawa, ya kamu tersenyum. Dan kalau kamu mau marah, marah aja nggak apa-apa, karena itu adalah bentuk dari luapan emosi manusia. Jadi manusia itu dikasih porsinya masing-masing kok, nggak apa-apa. Gitu ya, Bu. Mulai sekarang mungkin saya bakal coba untuk ngertiin diri saya dulu dibanding saya ngertiin orang lain. Dan mulai hari ini saya akan menjadi manusia yang lebih percaya diri lagi, lebih pede lagi untuk membuat karya saya lebih berkembang, karya saya lebih maju dan juga bersinar. Gitu. Baik, saya happy ngelihatnya. Dan sesi konseling kita sudah mau selesai. Nah, apakah boleh saya merangkumnya sedikit? Boleh? Jadi tadi Arel datang bercerita sama ibu, datang ke ruangan untuk berkonseling ya, dan bercerita sama ibu. Kamu merasa sedih, marah, dan insecure karena si Bima ini sudah melakukan body shaming kepada kamu. Kamu juga marah dan menarik diri dari lingkungan sekitar kamu. Bahkan kamu membenci dirimu sendiri. Dan kamu menyebutkan, tadi setelah kita mendalami masalah, kamu menyebutkan beberapa poin juga. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa poin-poin itu tuh sebenarnya selama ini udah ada di pemikiran kamu, hanya saja kamu tidak bisa menerapkannya di kehidupan. Dan sekarang kamu sudah menemukan jalan keluarnya, bagaimana harus menghadapinya dan terus berkembang ke depannya. Dan Arel sudah juga buat planning ya, agar hidupnya lebih baik dan lebih berkembang. Betul ya? Betul. Baik, karena waktu konseling kita ini sudah mau habis, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya sih mau berterima kasih Ibu karena Ibu udah membantu saya sadar dan membantu saya menyelesaikan masalah yang saya alami saat ini. Kayak sebenarnya saya tuh tahu harus apa, tapi saya tuh belum sadar dan saya mungkin merasa belum mampu untuk melakukan hal itu. Tapi lewat konseling ini Ibu menguatkan saya, Ibu membiarin saya cerita tadi, dan sampai akhirnya dari omongan-omongan saya sendiri saya jadi sadar kalau oh, saya tuh kurangnya di sini, saya tuh harus lebih menerima diri saya supaya kehidupan saya tuh lebih baik dan berjalan dengan lancar. Saya nggak perlu harus melakukan ini itu supaya bisa diterima oleh orang lain. Jadi saya perlu menerima diri saya dan terus berkembang dengan mengikuti potensi saya gitu. Baik, karena saatnya pulang juga ya. Ya. Saya juga mau berterima kasih sama Arel ya, kayak sudah datang ke sini, sudah mau bercerita, sudah mau terbuka juga sama saya. Semoga kedepannya kamu bisa mengembangkan potensi kamu lagi, dan kamu harus semangat karena sepertinya habis lomba storytelling ini akan ada lomba lainnya. Ya, benar Bu. Benar banget. Jadi kamu harus semangat ya. Ya, terima kasih ya Bu. Saya senang sudah bisa bercerita sama Ibu. Jadi mungkin ya saya pamit dulu sih. Oke, hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya permisi Ibu. Iya, pintu keluarnya di situ ya. Dadah.